Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Kurnia Afianti, NIM 2509629024. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah kelas 1G. Saya membuat video untuk memenuhi tugas kuliah Aswaja yang dibimbing oleh Pak Dwi MPD. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang sejarah lahirnya Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama lahir pada tahun 1926 sebagai respon atas kondisi sosial keagamaan umat Islam Indonesia awal abad ke-20 yang dihadapkan pada kolonialisme, modernisme Islam, serta perubahan sosial yang memengaruhi praktik keagamaan. Ketegangan antara kelompok modernis dan tradisional, khususnya terkait amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mendorong ulama pesantren untuk bersatu menjaga tradisi keislaman Nusantara. Pengaruh paham Wahabi di Tanah Suci semakin memperkuat kebutuhan akan wadah perlindungan ajaran mazhab dan tradisi keagamaan. NU didirikan sebagai organisasi keagamaan untuk menjaga ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, melestarikan tradisi pesantren, serta meneguhkan Islam moderat melalui peran tokoh-tokohnya. Selanjutnya, latar belakang. Lahirnya NU dipengaruhi dinamika Islam global, khususnya perubahan politik keagamaan di Hijaz yang dikuasai dinasti Saudi beraliran Wahabi. Kebijakan Wahabi yang menolak praktik bid'ah dan keberagaman mazhab menimbulkan kekhawatiran ulama Nusantara, terutama terhadap keberlangsungan mazhab Syafi'i. Ulama Nusantara membentuk Komite Hijaz sebagai upaya diplomasi untuk menjamin kebebasan bermazhab. Kiai Haji Wahab Hasbullah menjadi tokoh penting. Kesadaran akan pentingnya wadah ulama melahirkan Nahdlatul Ulama pada 31 Januari 1926 di Surabaya. NU berlandaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah, berpegang pada 4 mazhab fikih, terutama Syafi'i, dengan tujuan menjaga 4 mazhab fikih seterusnya, dengan tujuan menjaga kemurnian ajaran Islam, tradisi pesantren, dan sikap moderat umat. Tokoh-tokoh yang berperan dalam kelahiran Nahdlatul Ulama. 1. Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan tokoh sentral dan pendiri utama Nahdlatul Ulama. Beliau dikenal sebagai ulama besar yang memiliki otoritas keilmuan tinggi, khususnya dalam bidang hadis dan fikih. Sebagai pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, Kiai Haji Hasyim Asy'ari memiliki jaringan santri dan ulama yang luas di berbagai daerah. Yang kedua, Kiai Haji Wahab Hasbullah. Kiai Haji Wahab Hasbullah dikenal sebagai tokoh penggerak dan inisiator dalam pendirian Nahdlatul Ulama. Beliau memiliki kemampuan organisasi dan komunikasi yang sangat baik, sehingga mampu menjembatani berbagai kepentingan ulama pesantren. Perannya dalam pembentukan Komite Hijaz menunjukkan kepeduliannya terhadap isu-isu global yang berdampak pada umat Islam Nusantara. Yang ketiga, Kiai Haji Bishri Syansuri merupakan ulama ahli fikih yang memiliki peran penting dalam penguatan landasan hukum Nahdlatul Ulama. Keahliannya dalam bidang fikih menjadikan beliau sebagai rujukan dalam perumusan fatwa dan keputusan keagamaan Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Bishri Syansuri berperan dalam memastikan bahwa setiap kebijakan dan sikap NU memiliki dasar hukum yang kuat sesuai dengan mazhab fikih. Peran masing-masing tokoh dalam kelahiran Nahdlatul Ulama. Peran utama Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam pendirian Nahdlatul Ulama adalah sebagai pemimpin spiritual dan ideologis. Beliau merumuskan dasar-dasar keagamaan NU yang berlandaskan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salah satu kontribusi intelektualnya yang penting adalah penegasan tentang pentingnya mengikuti mazhab dan menjaga tradisi keagamaan yang telah diwariskan oleh ulama terdahulu.
Dalam konteks pendirian NU, Kiai Haji Wahab Hasbullah berperan sebagai motor penggerak yang mendorong perlunya organisasi ulama yang terstruktur. Ia aktif mengonsolidasikan ulama dan tokoh pesantren untuk bersatu dalam wadah Nahdlatul Ulama. Peran ini menjadikan NU tidak hanya sebagai organisasi keagamaan, tetapi juga sebagai gerakan sosial yang memiliki daya jangkau yang luas. Kontribusinya sangat penting dalam menjaga konsistensi NU sebagai organisasi keagamaan yang berpegang teguh pada tradisi keilmuan Islam. Dengan peran tersebut, NU mampu tampil sebagai organisasi yang tidak hanya berorientasi pada praktik keagamaan, tetapi juga pada kedalaman pemikiran hukum Islam. Tokoh penting lainnya yang turut berjasa dalam pendiri NU antara lain Syekhona Khalil Bangkalan, pemberi restu spiritual, Kiai Haji Mas Alwi bin Abdul Aziz, pencetus nama NU, Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin Situbondo, mediator yang menyampaikan isyarat restu tongkat dan tasbih dari Syekhona Khalil ke Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ridwan Abdullah, pencipta lambang atau logo Nahdlatul Ulama yang memiliki makna filosofis mendalam, Kiai Haji Nawawi Pasuruan, salah satu ulama sepuh pendukung utama berdirinya Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Raden Asnawi Kudus, tokoh yang ikut serta merumuskan dasar-dasar organisasi.